Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Pesawat kargo jenis karavan tergelincir di Bandara Kabupaten Puncak. Keluarga Gubernur Papua izinkan KPK periksa kesehatan Lukas NMB di Jayapura. Polisi dan BPOM di Timika dan Merauke gencar lakukan razia di apotek. Polres Mimika terus memantau sejumlah apotek di Timika untuk memastikan tidak ada obat sirup yang dijual ke konsumen. Sejauh ini seluruh apotek di Timika sudah tidak menjual obat sirup yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut terhadap anak-anak. Polres Mimika Rabu kemarin mendatangi satu persatu apotek di Timika, namun sejauh ini tidak ditemukan merek obat sirup yang bermasalah tersebut. Pemilik apotek untuk sementara masih menunggu instruksi terbaru dari Kementerian Kesehatan. Melaksanakan kegiatan himbauan dan juga monitoring sekaligus pengecekan kepada apotek-apotek terkait dengan surat edaran dari Balai POM. Obat yang ada cemaran etilen glikol dan etilen glikol di Kota Timika. Kami dari Sat Narkoba dan Sat Bimas melakukan himbauan dan pengecekan. Ada di beberapa lokasi apotek yang ada di Kota Timika. Kurang lebih kami kemarin mengecek sudah ada 5 apotek. Dan memang setelah dilakukan pengecekan, tidak ditemukan obat yang mengandung cemaran tersebut yang sesuai dengan surat edaran Balai POM. Jadi dari keterangan dari apotek, mereka sudah mengetahui surat edaran tersebut dan mereka sudah menarik obat yang dilarang oleh Balai POM. Kasus gagal ginjal yang menyerang ratusan anak-anak juga meresahkan para ibu di Merauke. Ikatan Dokter Indonesia Merauke meminta para ibu segera membawa anak ke dokter dan tidak membeli obat sirup secara bebas di apotek. Kasus gagal ginjal anak itu memang sampai saat ini memang masih diteliti. Tapi ada beberapa himbauan memang dari Balai POM yang bekerjasama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan pemerintah. Saat ini Kemenkes ya. Jadi di dalam kandungan obat sirup itu sendiri ada yang berlebihan. Tapi secara esensi memang bukan satu-satunya penyebab gagal ginjal. Bisa jadi dia memang sudah ada sakit ginjalnya, cuman pas minum itu makin parah karena mungkin kandungannya lebih. Seperti yang beberapa obat yang sudah ditarik sama pemerintah itu yang mempunyai kandungan etil glikolnya lebih, itu memang dicurigai memang tidak taat prosedur yang ada seperti mutu untuk pengecekan mutu dan segala macam. Kemenkes untuk sementara melarang penjualan 4 jenis obat sirup, yakni obat batuk dan flu merek Flurin DMP, obat sirup Unibaby, obat demam sirup Unibaby, serta obat demam drops Unibaby. Keempat merek obat sirup tersebut mengandung etilon glikol yang diduga melebihi batas aman. Di Jakarta sendiri sudah 111 anak-anak terserang ginjal akut dan 50% dilaporkan meninggal dunia. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Harga ayam potong kembali naik. Pangkalnya adalah kenaikan harga pakan yang saat ini menyulitkan peternak ayam untuk bertahan dengan harga lama. Pedagang saat ini memilih tidak berjualan sementara karena untung yang didapat sangat tipis. Tidak heran, lapak penjual ayam di Jalan Ermasu kosong. Saat ini harga ayam potong ukuran kecil dijual seharga Rp50.000 per ekor, naik dari Rp45.000 per ekor. Sedangkan untuk ukuran sedang dan besar, harga bisa mencapai di atas Rp50.000 per ekor. Kenaikannya ya tergantung, ada yang 2.000 per ekor, ada yang 3.000.
tiap kandang kan lain-lain Pak. Oh, harganya tuh. Jadi sekarang kalau untuk harga jualnya berapa dia? Kalau minimal masih 50, 45. Naiknya itu ya. Ya. Tapi kalau stoknya gimana, Bu? Kalau stoknya, Iya. alhamdulillah masih ada. Tapi ini banyak yang jualan ini kenapa dia? Kan tiap kandang kan lain-lain. Oh, lain-lain ya. Iya. Oh, gitu. Kalau kayak saya tuh kandangnya di Panarto. Kayak yang ada orang sebelah itu Pak Jamal. Gitu. Kan tiap kandang lain-lain. Tapi setiap kandang itu memang sudah mulai berkurang ya? Iya. Berkurang ya. Stok ayam saat ini berkurang di tangan peternak karena harga pakan ternak yang tinggi. Sebelumnya, per karung harga pakan Rp225.000, kini naik hingga Rp260.000. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jadi dia tuh bisa bicaranya keras, lantang atau cuma Sumpah Pemuda. Sejak usia dini, anak-anak di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sudah diajarkan polisi tentang ikrar Sumpah Pemuda. Seperti inilah suasana ketika anak-anak ini mencoba menghafal kalimat Sumpah Pemuda yang pernah diikrarkan 24 tahun lalu para pemuda dari berbagai suku di Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kegiatan ini dilangsungkan untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober mendatang. Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, kami melaksanakan lomba membaca ikrar Sumpah Pemuda. Kami melaksanakan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme anak-anak dari sekarang agar mereka bisa mengetahui bahwa mereka adalah anak-anak harapan bangsa. Mengajar anak-anak di pedalaman Papua tentang Indonesia sangat penting untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Di Merauke, untuk memeriahkan Hari Sumpah Pemuda, Kodim 1707 menggelar lomba baris berbaris tingkat SMA dan SMK yang dipusatkan di Gedung Olahraga Heatsai, Merauke. Para pelajar senang bisa mengikuti lomba karena bangga bisa menjadi pemuda Indonesia. Lomba ini? Senang. Nah, apa kau yang harapkan dari lomba ini, kegiatan apa kira-kira? Saya harapkan bisa menjadi hubungan dengan sekolah-sekolah lain. Sekolah-sekolah lain ya. Jelas bangga ya. Siap. Kau mengikuti lomba ini, bagaimana perasaan kau? Ini kan cukup langka lomba seperti ini ya. Senang, bangga. Terus apa yang kau harapkan tentunya dari kegiatan lomba ini? Tentunya membawa nama sekolah. Membawa nama sekolah ya. Sosok pemuda ini harus lebih diperhatikan. Makanya kami menginisiasi untuk mengadakan lomba PBB ya dalam rangka untuk ya mengukur lah tingkat disiplin dia, sehingga ini menjadikan bekal buat mereka, sehingga mereka itu sebagai perlu diingat pemuda-pemuda ini sebagai harapan bangsa. Jadi kalau kita tidak bina dari saat sekarang ya nanti ke depan mungkin akan ya tidak bisa meneruskan perjuangan bangsa kita ini. Memang kami melihat PBB ini sangat jarang dilakukan ya. Kemudian kalau kami melihat PBB ini ya itu kan mencerminkan mereka disiplin atau tidak. Kalau dia bisa melakukan baris berbaris dengan baik, pasti yang yakin pasti mereka ada anak-anak yang disiplin. Lomba baris berbaris ini berlangsung meriah dan diikuti pelajar dari berbagai SMA dan SMK yang ada di Merauke. Igo Batmomolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Jayawijaya dan Merauke. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.